Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Maskanan. Saya dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0572200782 dari UPBJJ UT Bandar Lampung. Hari ini saya akan mengerjakan tugas ketiga dari mata kuliah Struktur Data, yaitu mengenai DFS beserta BFS. Pada praktikum kali ini, kita diminta untuk mengimplementasikan algoritma searching pada struktur data graf menggunakan bahasa pemrograman Java. Sesuai dengan instruksi soal, di sini saya telah membuat sebuah topologi jaringan graf pohon yang terdiri dari 10 node, dimulai dari node A0 sebagai titik awal atau root hingga node A9. Adapun target data angka atau node yang akan kita cari pada tugas kali ini adalah node A8. Pencarian ini akan kita lakukan menggunakan dua metode utama, yaitu Depth First Search atau DFS dan Breadth First Search atau BFS. Sekarang kita beralih ke aplikasi Visual Code. Dan yang di bagian paling atas, saya akan melakukan import beberapa library bawaan Java seperti ArrayList, LinkList, GUI, dan Stack. Setelah membuat public class, saya lanjut membuat sebuah static class graph. Di dalamnya, graf ini dipresentasikan menggunakan metode adjacency list atau daftar tetangga, yaitu dengan menggunakan kode list, integer, adjacency list. Menggunakan adjacency list lebih efisien dalam menghemat memori komputer. Kita mulai dengan fungsi konstruktor, yaitu fungsi khusus yang dibuat otomatis berjalan pertama kali saat objek graf baru dibuat. Lalu, fungsi utama pembuat objek graf yang mewajibkan kita memasukkan satu parameter berupa angka bulat, yaitu dengan integer node. Kata kunci this merujuk pada variabel jumlah node. Di sini kita memesan wadah utama ArrayList sebanyak kapasitas node yang diminta agar siap digunakan. Lalu kita melakukan perulangan otomatis dengan for loop untuk memulai dari indeks ke-0 hingga ke indeks 9 dengan total 10 kali. Selanjutnya kita akan membuat metode yang membuat jalan searah dengan node induk. Maka kita buat edge dengan dua parameter, yaitu parent dan child. Sesuai prinsip adjacency list, fungsi ini bekerja dengan cara mengambil list dari node induknya menggunakan getParent, lalu menambahkan node anak ke dalam daftar tersebut menggunakan perintah addChild. Melalui fungsi ini, seluruh jalan 10 node pada graf pohon dapat terbentuk. Langkah pertama yang akan dilakukan program adalah membuat array penanda bernama visited untuk mencatat riwayat kunjungan node. Dilanjutkan dengan instansiasi objek stack bernama stackLifo untuk mengontrol jalannya pencarian mendalam. Lalu, pada baris ke-41, proses inisialisasi dimulai dengan memasukkan titik awal atau root node ke dalam tumpukan menggunakan fungsi push, yang kemudian riwayatnya dicetak langsung ke terminal melalui perintah pada baris selanjutnya. Pada baris ke-44, kita melakukan pencarian dengan dikendalikan oleh perulangan while, yang akan terus berjalan selama tumpukan stackLifo belum kosong. Di dalam perulangan ini, program akan mengambil node teratas menggunakan perintah pop untuk disimpan ke dalam variabel node sekarang. Lalu, di baris ke-50 terdapat sebuah fungsi seleksi if untuk memvalidasi status node. Jika node aktif tersebut belum pernah dikunjungi, maka program di baris 51 akan mengubah statusnya menjadi true di dalam array penanda dan mencetak indikator scanning ke terminal. Logika penguncian status ini sangat krusial agar program kita tidak terjebak dalam masalah infinite loop atau perulangan tanpa akhir. Selanjutnya, kita menggunakan struktur perulangan for secara terbalik, dimulai dari indeks terbesar, yaitu child size -1 menuju ke 0. Logika ini sengaja diterapkan agar node anak sebelah kiri diletakkan paling akhir di dalam stack.
Berdasarkan prinsip LIFO, last in first out, anak sebelah kiri ini nanti otomatis terpop dan dieksekusi duluan, sehingga arah pencariannya konsisten menukik mendalam ke lajur kiri terlebih dahulu. Dalam perulangan ini, setiap not akan diekstrak, kemudian divalidasi status kunjungannya. Jika not anak terdeteksi belum pernah dikunjungi, maka program resmi memasukkannya ke tumpukan memori menggunakan fungsi stack.lifo push not child dan mencetak log aktivitasnya ke terminal. Proses penumpukan dan pembongkaran not ini akan terus berulang hingga target A8 kita ditemukan. Selanjutnya, kita lihat algoritma yang kedua, yaitu Breadth First Search atau BFS. BFS adalah algoritma pencarian melebar per level yang dikelola menggunakan struktur data kuy atau antrian. Kuy ini menganut prinsip FIFO atau First In First Out. Pada BFS, pencarian dimulai dengan memasukkan root node A0 ke dalam antrian. Ketika A0 di-poll atau dikeluarkan untuk diperiksa, ia langsung mendaftarkan anak-anaknya yaitu A1 dan A2 ke barisan antrian di belakangnya. Konsep inti BFS adalah komputer tidak langsung melompat ke bawah, melainkan menyelesaikan pemeriksaan secara mendatar. Node A1 diperiksa lebih dahulu, kemudian ke tetangga selevelnya yaitu A2. Begitu pula pada lapisan berikutnya, node A3, A4, A5, dan A6 di-scanning secara berurutan dari kiri ke kanan. Melalui mekanisme antrean horizontal, setelah lapisan atas selesai diratakan, node target A8 akhirnya maju ke depan antrian, sehingga akhirnya berhasil di-scanning dan program mencetak status data ditemukan. Lalu kita masuk ke dalam kode BFS di Visual Code. Inisialisasi array tipe boolean untuk mencatat status kunjungan node agar mencegah proses node yang sama dua kali. Kuy integer kuy vivo mendeklarasikan objek kuy bernama kuy vivo menggunakan implementasi linked list untuk mengelola urutan pencarian secara melebar berdasarkan prinsip vivo. Visited start sama dengan true menandai titik mulai atau root node langsung sebagai true atau sudah dikunjungi sesaat sebelum dimasukkan ke antrian. Lalu kuy vivo at start memasukkan root node A0 ke dalam barisan antrian kuy vivo sebagai langkah awal penelusuran. Lalu lanjut ke while kuy vivo is empty adalah perintah kontrol perulangan yang akan terus mengeksekusi blok kode di dalamnya sehingga masih ada objek node yang mengantri di dalam kuy vivo. Lalu integer node sekarang sama dengan kuy vivo poll mengambil sekaligus mengeluarkan poll node yang berada di barisan paling depan untuk diperiksa statusnya. If node sekarang sama dengan target adalah evaluasi logika untuk menguji apakah node yang baru keluar dari antrian tersebut bernilai sama dengan target node yang akan kita cari yaitu A8. Lalu pada baris 100 ada return untuk memberhentikan fungsi algoritma BFS secara paksa seketika karena telah ditemukan target, sehingga menghemat pemakaian memori komputer. Lalu, list integer child sama dengan mengambil data daftar anak atau tetangga langsung dari node sekarang yang terdaftar pada struktur adjacency list. Baris ke-104 ada for integer node child, titik 2 child melakukan perulangan for each horizontal untuk membaca seluruh node anak satu persatu dari urutan kiri ke kanan secara normal. Lalu, if visit node child untuk memvalidasi kondisi untuk memastikan node anak tersebut benar-benar belum pernah masuk ke dalam antrian sebelumnya. Visited node child sama dengan true, langsung mengunci status node anak menjadi true agar tidak didaftarkan oleh node induk lain secara berulang. Lalu terakhir ada kuy vivo add per child memasukkan node anak ke barisan paling belakang pada antrian kuy vivo menggunakan fungsi add.
agar dijadwalkan untuk proses setelah level ini selesai. Lalu kita lanjut ke metode utama dari algoritma BFS ini. Lalu kita masuk kepada kode public static void main, merupakan entry point atau gerbang utama tempat pertama kali komputer mengeksekusi seluruh program Java saat dijalankan. Lalu integer total node sama dengan 10 mendeklarasikan variabel integer untuk menentukan jumlah total titik yang akan dibuat di dalam graf, yaitu 10 node dari A0 hingga A9. Graf sama dengan new graph dengan total node membuat instansiasi objek graf baru berukuran 10 node menggunakan konstruktor dari static class graph yang sudah didefinisikan sebelumnya. Lalu graph buat edge parent child untuk membangun jalur relasi atau hubungan edge antar node untuk membentuk struktur pohon sesuai dengan visualisasi yang telah kita buat sebelumnya. Integer start node sama dengan 0 menentukan titik awal atau root node tempat komputer memulai pencarian data. Integer target node sama dengan 8 menentukan target data spesifik yang ingin dicari dalam struktur graf yang kita buat. Dan terakhir kita panggil algoritma BFS untuk memanggil fungsi pencarian melebar untuk menguji pergerakan algoritma BFS dalam mencari angka 8 menggunakan struktur Data-Argui. Dan inilah hasil dari codingan kita mengenai algoritma DFS dan BFS kita kali ini. Dapat dilihat setiap langkah dari awal root hingga mendapatkan target node yang kita tuju. Sekian pengerjaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.